Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar di hari ini, terlebih dahulu kita niat belajar seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan kemarin, masih membahas surah Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kalau misalnya dibaca wasal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, sekarang kita bahas. Nah, di sini ada iya. Ya, ada fathah, di depannya ada huruf alif mati. Ini yang dinamakan dengan mad tabi'i atau mad asli, ya. Ada juga di sini wa iyyaka. Ini pun sama, ya. Ada fathah ketemu alif mati. Ini yang dinamakan mad tabi'i, ya. Nasta'inu. Nah, seperti yang sudah-sudah, ini karena ada kasroh ketemu ya mati. Kalau dibacanya wasol, sambung, itu maka dihukumi dengan mad tabi'i. Tetapi kalau dibacanya waqaf atau diberhentikan, maka menjadi mad arid lis sukun. Adapun tanda to di sini itu dinamakan dengan waqaf mutlak. Jadi harus berhenti, ya. Makanya kalau nanti baca Fatihah ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, usahakan berhenti. Nah, untuk transliterasinya ini seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalau dibaca wasal atau sambung. Kalau dibaca mati maka ini tidak berlaku u-nya, tetapi nasta'in, ya. Adapun artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya ketika seseorang hamba sedang sholat ataupun sedang membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini sebenarnya adalah dialog antara hamba dengan Robnya, ya. Dialog antara hamba dengan Robnya ini, makanya ada yang mengatakan, ulama-ulama mengatakan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah diijabah. Nah, maksudnya di sini kita ketika beribadah kepada Allah hendaknya, ya, meyakini satu hal, bahwasanya Allah itulah tempat kita menyembah. Jadi jangan ada sesembahan lain. Maksudnya sesembahan lain di sini adalah sesembahan yang secara tidak langsung menduakan Allah. Contoh menduakan Allahnya, misalnya kalian meyakini bahwasanya, ya, contoh kasus yang sekarang, corona itu berbahaya. Memang corona COVID-19 itu memang berbahaya, tetapi berbahayanya itu tetap atas dasar perintah Allah. Bukan coronanya punya kemampuan sendiri, tetap Allah yang mengatur. Nasta'inu, memohon pertolongan pun ketika kita meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada
Allah, tetapi bukan berarti semuanya langsung diserahkan kepada Allah. Contoh kalian sakit, ya udah, kan di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya udah, saya nggak mau ke dokter, saya biarin aja, nanti juga saya minta tolongnya kepada Allah supaya disembuhin. Tidak seperti itu. Tetap harus ada usaha manusianya. Sama ketika kalian lapar, udah saya minta tolongnya kepada Allah. Enggak begitu juga. Tetap harus ada usaha. Baik itu bekerja, lalu membeli makan, dan makannya pun harus ada usaha dengan tangan, dengan mulut. Semuanya dilakukan. Itu yang dinamakan syariat. Jadi meminta pertolongan ini bukan semata-mata sudah pasrah begitu saja, tetap ada usahanya. Ayat yang kelima, ihdinas shiratal mustaqim. Kalau dibaca wasal, ya. Kalau dibaca waqaf, ihdinas shiratal mustaqim. Yuk kita lihat, ini ingat ya, ada fathah ketemu alif, namanya mad tabi'i. Alif lam ketemu shad, ini yang dinamakan alif lam syamsiyah. Fathah ketemu alif, mad tabi'i. Alif lam ketemu huruf mim, alif lamnya jelas, ini yang dinamakan alif lam komariyah, ya. Mustaqim ada kasroh ketemu ya mati, ini yang dinamakan mad tabi'i. Kalau dibaca wasal atau sambung, tapi kalau dibaca waqaf diberhentikan, maka menjadi mad arid lis sukun. Adapun tanda lam alif yaitu waqaf mamnu, ya. Sedangkan kalau tulisannya ini adalah tulisan yang salah meskipun benar cara bacanya. Kenapa? Ingat, di sini bukan hak kecil karena ini pakainya hak besar, ya. Ini yang tulisan seperti ini salah. Harusnya haknya besar. Dinas. Nah, ini shadnya benar. Siratal mustaqim. Kalau dibaca wasal sambung. Ihdinas siratal mustaqim, kalau dibaca mati berarti ini salah. Karena ini harusnya hak. Tapi di sini tertulisnya hak. Jadi kalau kalian ada di pertanyaan ihdina lalu pakai haknya kecil, itu keliru. Banyak di soal itu yang kalian keliru hanya gara-gara tulisan ini. Ya, ini difahami. Artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maksud yang jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu adalah jalan yang memberikan banyak manfaat. Jalan yang banyak memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi kita ataupun orang lain. Itulah jalan yang benar, itulah jalan yang lurus. Kalau yang kita lakukan merugikan orang banyak berarti bukan jalan yang benar. Kalau yang kita lakukan masih ada yang merugikan diri kita dan rugi orang lain, itu juga bukan jalan yang benar. Jalan yang benar itu insya Allah semuanya bahagia, semuanya senang. Karena apa? Kalau kita diberikan petunjuk oleh Allah, maka semuanya itu adalah yang terbaik. Tapi kalau kita merasakan kesulitan, berarti kita itu sedang diberikan ujian oleh Allah. Tetapi kalau gara-gara kita habis melakukan perbuatan dosa, maka itu yang dinamakan teguran dari Allah. Jadi ujian itu kalau kita berbuat baik lalu menghadapi kesulitan, itu yang namanya ujian. Tetapi kalau kita habis berbuat buruk, itu yang namanya teguran. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, ya. Hanya 2 ayat saja. Adapun untuk passwordnya ini hijriyah, ya. Untuk passwordnya adalah hijriyah. Tetap semangat belajar. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.